Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 pendaki remaja yang jatuh ke dalam jurang di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung berhasil diselamatkan tim SAR gabungan. Sakit hati diselingkuhi sang istri, seorang pria di Garut membakar sepeda motor sport. Seorang wanita di Pangandaran dianiaya suami sirinya usai terlibat cekcok. Hujan deras disertai angin kencang yang Minggu malam melanda Kota Bogor menumbangkan sebatang pohon besar hingga menimpa 2 mobil yang terparkir di kawasan Paledang dan Pamoyanan. Akibatnya kedua kendaraan rusak. Petugas gabungan BPBD dan pemadam kebakaran Kota Bogor Minggu malam berupaya memotong batang pohon alpukat setinggi 7 meter di Paledang yang menimpa sebuah mobil hingga atapnya ringsek dan kaca depan pecah. Batang pohon yang tumbang juga menimpa jaringan kabel listrik dan serat optik. Tidak ada korban dalam kejadian ini karena saat pohon tumbang, mobil dalam kondisi terparkir. Pohon tumbang juga menimpa sebuah mobil di Pamoyanan. Data BPBD Kota Bogor, hujan deras disertai angin kencang menumbangkan pohon pada 4 titik di Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Tengah. Seorang pedagang mainan keliling di Kota Banjar tewas tersambar kereta saat mengendarai sepeda motor melewati perlintasan tanpa palang pintu. Korban tak menyadari kereta lewat meski sempat diteriaki warga. Warga sekitar perlintasan kereta tanpa palang pintu di kawasan Balokang, Kota Banjar, Minggu siang kaget dengan tewasnya seorang pedagang mainan keliling bernama Saimun, warga Situbatu. Korban yang sedang mengendarai sepeda motor tewas tersambar kereta api Kuto Jaya Selatan. Menurut saksi mata, korban sempat diteriaki warga sekitar yang mengingatkan kalau akan ada kereta yang melintas. Namun, korban sepertinya tidak mendengarnya sehingga terus melaju ke arah rel hingga akhirnya tersambar kereta dan tewas di tempat. Mau nyebrang dari sini, Pak, mau nyebrang ke arah sana, tapi udah dibilangin ada kereta dari sebelah sana ke sana, itu udah nggak nyaut gitu, jadi langsung ke ini aja sama kereta. Ketabrak? Ya. Itu siapa namanya itu? Ihun. Ihun. Penjual apa itu? Penjual mainan. Penjual. Hari suka lewat sini gitu? Iya. Tiap hari juga? Iya, suka lewat sini. Emang suka jualan di mana-mana sih kalau Ihun mah. Jenazah korban pun langsung dibawa ke RSUD Kota Banjar untuk menjalani visum sebelum diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar. 2 orang pendaki terperosok ke jurang dari puncak Gunung Puntang Cimaung, Kabupaten Bandung hari Sabtu. Namun korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan. Meski sempat terperosok ke dalam jurang sedalam 100 meter dari puncak Gunung Puntang Cimaung, Kabupaten Bandung Sabtu pagi bersama temannya Fahri, Reksa Suryagala, pendaki yang berusia 16 tahun ini masih bisa berjalan tertatih setelah dievakuasi tim SAR gabungan Sabtu sore. Reksa Suryagala mengalami luka di kepala dan beberapa anggota tubuh lainnya. Menurut tim penyelamat, kedua pendaki remaja itu, Fahri dan Reksa Suryagala, diduga keluar dari rute pendakian normal sehingga memasuki zona bahaya. Meski zona bahaya telah ditandai dengan garis pembatas. Akibatnya kedua korban terperosok ke jurang. Fahri berhasil dievakuasi terlebih dulu disusul oleh Reksa. Korban jatuh ke jurang, posisi jalur Siratul Mustaqim. Setelah megang sedikit lah. Itu melewati batas rumah. Itu kan ada barikade kawat kita, nggak boleh lewat situ tuh. Ya namanya orang nggak bisa diprediksi. Mereka tuh lintas kawat pembatas. Sementara kan baru kelihatan luka luar ya. Kepala ada bocor, muka mah baret-baret, badan juga di punggung, di pinggang agak parah juga lumayan.
Evakuasi Reksa memakan waktu lebih dari 8 jam karena medan yang terjal dan berbatu. Reksa sempat mendapatkan perawatan tim medis di posko pendakian sebelum dibawa ke rumah sakit. Selain melanggar batas zona aman yang telah diberi garis pembatas, kedua korban melakukan pendakian tanpa peralatan dan logistik yang memadai. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Memuja berlebihan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, seorang ibu malah kehilangan ponsel akibat dicopet. Memperturutkan emosi dengan berdesakan karena ingin bertemu Kang Deddy Mulyadi, membuat para ibu ini justru mengabaikan keselamatan diri sendiri. Apa yang terjadi di lapangan GOR Pajajaran Kota Bogor pekan lalu ini jadi pelajaran bahwa memperturutkan emosi seringkali berujung celaka. Mengikuti nafsu dan histeris ingin bertemu dan bersalaman dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, ibu-ibu nekat berdesakan saling dorong dan berebut. Hasilnya, seorang ibu justru jadi korban pencopet. Telepon genggam yang ia taruh di dalam tas hilang setelah pencopet merobek tas sang ibu dengan pisau di tengah kerumunan ribuan warga. Polisi pun hanya berusaha menenangkan ibu yang menjadi korban pencopetan itu. Iya, saya nyari ibu saya di panggung depan. Ternyata ngejar-ngejar Pak Deddy. Mau nelpon ke anak, ke ade, suruh dijemput. Malah nyariin HP liatin. Ini robek tas ibu. Ibu robek bukan. Dijambret. Robek. Coba lihat Bu. Kasih lihat ke ini sobek. Saya takut diomelin sama suami pulang ngebelain Pak Deddy katanya. Orangnya gimana? Kecopetan seperti ini kerap terjadi saat ribuan warga berkerumun dan histeris seperti kerasukan setan saat menyambut pejabat seperti Deddy Mulyadi. Padahal, kecopetan atau hal-hal buruk lainnya akan bisa dihindari jika warga tenang dan tak memperturutkan emosinya. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Belasan lapak liar di area Stadion Bima Kota Cirebon dibongkar paksa petugas gabungan. Pembongkaran dilakukan karena lapak diduga dijadikan tempat mesum dan pesta miras. Petugas gabungan Satpol PP, polisi dan TNI membongkar paksa belasan lapak liar di kawasan Stadion Bima Kota Cirebon yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Lapak pedagang yang berdiri di atas lahan terbuka hijau kawasan Stadion Bima dibongkar paksa setelah petugas menemukan sinyalemen bahwa warung-warung tersebut digunakan sebagai tempat mesum dan pesta miras. Saat pembongkaran, petugas juga menemukan botol bekas minuman keras. 2 pekan lalu, petugas Satpol PP telah melayangkan peringatan agar pemilik warung membongkar sendiri warung mereka, namun tidak ada respons. Bangunan ini menjadi yang tadi tidak kooperatif, jadi kita eksekusi. Yang mesum-mesum memang terindikasi daerah sini memang terjadi tempat transaksi micet. Tadi ditemukan ada beberapa botol miras, apakah ada indikasi untuk disalahgunakan juga? Bisa jadi memang ada, kemarin juga kita dapatkan operasi pertama dengan Pak Wali gabungan, kita dapatkan minuman keras di daerah sini juga. Artinya banyak disalahgunakan tempat ini? Betul sekali. Selain belasan lapak yang dibongkar paksa, 60 lapak lainnya sudah mulai dibongkar sendiri oleh masing-masing pemiliknya. Pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan ruang terbuka hijau di kawasan Stadion Bima. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon.